Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azimulana dengan NIM F1D022073. Saya dari kelas A dan saya dari kelompok 3. Membuat video ini bertujuan untuk menuntaskan tugas responsi modul kelima saya, di mana saya diminta untuk menjelaskan apa itu struct dengan konsep dasarnya dan juga menjelaskan proses pengerjaan dari codingan jurnal modul kelima tanpa uh, menjelaskan proses penampilan estetikanya. Oke, jadi di bulan yang pertama, struct itu dalam bahasa pemrograman C++ merupakan sebuah tipe data yang memungkinkan pengguna untuk menggabungkan beberapa tipe data yang berbeda menjadi satu entitas tunggal. Struct digunakan untuk membuat objek yang kompleks dengan anggota yang terdiri dari beberapa variabel dengan tipe yang berbeda. Nah, konsep dasar dari struct itu adalah mengelompokkan beberapa variabel bersama-sama menjadi satu unit, dan setiap variabel itu dalam struct disebut sebagai anggota atau elemen dari struct tersebut. Dan struct ini mengizinkan kita untuk membuat definisi yang menggabungkan variabel-variabel tersebut agar mudah dikelola dan digunakan. Oke, mungkin penjelasan dasarnya dari struct itu saja dari saya. Mungkin saya akan lanjut membahas soal atau codingan dari jurnal modul kelima. Di mana sebelum itu, nah, di mana pada soal jurnal modul kelima ini, pada intinya kita disuruh membuat sebuah aplikasi yang dapat menyimpan, membuat maksudnya, membuat folder atau file, membuka folder, kemudian merincikan folder atau file dan juga kembali. Seperti output yang dijelaskan pada um, soal modul kelima ini. Nah, di sini saya sudah mempunyai codingan, uh, sebentar. Nah, di sini tuh saya mempunyai sebuah source code yang telah menjalankan fungsi seperti pada permintaan soal. Sebentar, saya buka dulu. Oke. Nah, jadi ini ada 457 line yang memiliki fungsi slide yang disuruh. Ini dia. Misalkan di sini saya mengetikkan buat folder Alto, maka dia akan langsung muncul seperti itu. Buat file kwu.txt dengan size 40 MB. Maaf, saya salah. Oh, maaf, di sini dia. Oke, jika saya ingin buka folder Alpro, maka direktorinya akan menambah di sini. Jika saya ingin buat file matis 10 MB, sini. Oh, maaf, ada kesalahan. Ya, itu dia, makanya salah, cuk. Ulang. 5. Jadi ini adalah uh, contoh atau hasil dari pengerjaan codingan yang telah saya bahas. Jadi di sini tuh ada, jika saya membuat perintah buat folder Alpro, maka akan di list Alpro sebagai folder. Jadi saya bisa buka folder Alpro, buka folder Alpro,
maka direkturnya akan menambah mengindikasikan bahwa saya ini berada di dalam folder Alpro. Jadi di sini saya bisa uh, buat file deh apa txt sebagai uh, tipe filenya, dan 30 MB ini sebagai besaran filenya, akan muncul seperti itu. Saya juga bisa buat lagi folder dalam sini, folder KWU, maksudnya salah komen, buat folder KWU, dan tab saya bisa buka lagi folder KWU, akan menambahkan direktori lagi di sini. Jika saya ketik kembali, maka akan kembali ke direktori sebelumnya. Saya ketik kembali lagi, dan saya bisa rincian folder Alpro. Maksudnya rincian Alpro. Ini apabila saya menginput inputan yang tidak sesuai dengan kebutuhan soal. Saya kembali, rincian folder Alpro, baru muncul seperti ini. Kemudian saya kembali lagi, saya buka folder Alpro, dan saya rincian file background.txt, akan muncul seperti ini. Oke, mungkin ini sekian dari contoh penjalanan program dari saya. Selesai. Oke, kemudian kita lanjut ke soal kedua dari responsi ini, di mana kita disuruh menjelaskan codingan dari jurnal modul kelima, akan tetapi hanya menjelaskan prosesnya saja, tidak untuk tampilan yang akan kita kerjakan nantinya. Jadi hanya proses perhitungan atau pengerjaan dari programnya saja, tidak untuk mengambil hasilnya. Jadi, oke, untuk mulai, di sini dibuatkan variabel global, di mana folder ID ini akan menandakan folder-folder yang telah dibuat, folder ID ke-1, ID ke-2, dan seterusnya. Kemudian online folder total ini merupakan variabel yang mengindikasikan folder yang sedang dibuat atau yang sedang online. Kemudian ini adalah maksimal folder yang dapat dibuat. Oke. Kemudian lanjut ke dalam struct folder di sini. Ini berisi number of files. Ini digunakan untuk kita mengelis nama-nama file nantinya di tampilan, kayak satu titik file 1 ABC dan seterusnya. Kemudian number of folder ini sama juga seperti number of files, digunakan untuk mengelis nama dari folder pada tampilan. Nah, string folder ini nantinya akan berisi nama dari folder. Folder directory ini akan berindikasikan lokasi di mana folder itu dibuat. Kemudian parent directory ini akan mengindikasikan folder-folder yang ada sebelum masuk ke dalam folder yang kita buat. Dan ini merupakan variabel untuk memaksimalkan list dari folder yang akan kita buat. Di dalam struct folder ini dibuat struct file, karena struct file ini pada nantinya juga tetap akan dibuat di dalam folder, maupun folder C ataupun folder yang akan kita buat setelahnya. Jadi di sini tuh nanti berisi string size yang akan berindikasikan besaran dari file yang akan kita buat. Kemudian di sini itu ada nama dari file, dan di sini itu ada lokasi di mana file itu dibuat. Oke, kemudian langsung masuk ke fungsi file type di sini. String file type, di mana di sini tuh deklarasikan sebuah variabel untuk menginput tipe dari file yang akan kita buat. Jadi di sini akan dimulai looping dengan kondisi di mana i mulai dari 0 dan i kurang dari panjang dari file name. Jadi ini kan akan terjadi, misalkan di sini kita nantinya menginput buat file alpro.txt spasi 30 misalnya. Nah, nanti di sini tuh akan dimulai looping, di mana looping ini akan terus berjalan karakter per karakter sampai akhirnya nanti ketemu karakter titik di sini. Maka nanti akan dimulai looping yang setelahnya lagi, looping baru lagi,
di mana J itu sama dengan I, atau tempat tempat looping ini berhenti di mana saat ketemu titik, plus dan plus 1, agar looping ini dimulai dari karakter setelah titik itu. Jadi mulai dari T. Kemudian akan terus di loopingkan sampai nanti habis ke setelah 30. Nanti akan dimasukkan ke dalam file type dan di return. Jadi nanti file type itu berisi txt spasi 30 ini. Oke, lanjut ke raw file name di sini. Ada fungsi lain yang digunakan untuk berfungsi untuk menyimpan nama saja, hanya nama dari file yang akan kita buat. Jadi di sini itu nanti akan berisikan looping di mana dimulai i sama 0 dan itu kurang dari panjang dari nama yang akan file yang kita buat nantinya, dan akan berhenti pada titik. Nah, nanti itu akan dimasukkan ke dalam name only seperti itu. Kemudian ini tuh untuk mengindikasikan maksimal file yang dapat dibuat. Kemudian ini juga sama karena total file number ini berisikan variabel tetap agar hasil dari atau proses membuat folder itu tetap maksimal 100. Oke, kita tutup dulu. Lanjut ke di sini. Di sini ada void error handler. Saya jelaskan di awal dulu. Void error handler ini berfungsi apabila nantinya ada penginputan atau pengisian argumen pada hasil pemrograman yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan soal. Maka di sini ada void error handler yang berisi switch case, yang masing-masing case-nya itu tergantung dari di mana kesalahan yang kita buat, di mana komen yang kita buat itu tidak sesuai dengan program, atau modifier itu maksudnya kita tidak menuliskan file to folder, maka akan case 2, kemudian dan seterusnya. Ini bisa dibaca. Intinya ini hanya mempermudah atau memperjelas hasil dari code kita, agar saat error kita tahu error itu apa yang kita lakukan sesuai dengan case-case ini yang nanti kita panggil tergantung di dalam pekerjaan proses program. Oke, setelah itu kita langsung ke return dulu agar kita bisa melihat proses sebelum kembali ke proses return-nya itu. Oke, di sini di dalam return ini kita mendeklarasikan string comments dan modifier. Yang comment ini berisikan fungsi dari yang dibutuhkan soal, di mana untuk membuat, membuka, merincikan, dan kembali. Dan modifier ini adalah tipe data yang akan kita buat di dalam program, hasil program, yaitu hanya file dan juga folder. Dan ini nantinya untuk menyimpan hasil-hasil dari proses yang nanti akan saya jelaskan di bawah sini. Oke, jadi dimulai pada looping yang pertama. Jadi looping ini dimulai ketika comment given length ini merupakan totalan argumen yang akan kita input. Jadi yang seperti yang tadi, buat file alpro.txt spasi 30 misalnya. Nah, itu akan disimpan di sini. Jadi akan dimulai looping satu per satu. Jadi untuk mempermudah saya akan tulis lagi di sini buat, misalkan saya taruh buat folder alpro. Nah, di sini akan dimulai looping karakter per karakter dan akan berkenaan dengan control statement di sini. Jika dia ketemu dengan spasi, yaitu setelah T ini, maka akan langsung berhenti. Jadi yang disimpan itu hanyalah looping yang telah berhasil di looping pertama, yaitu buat ini saja. Jadi ini mengindikasikan untuk kita menyimpan komennya atau perintahnya, yaitu buat. Nah, baru nanti buat itu disimpan per karakter ke dalam save comment. Kemudian save comment ini akan ditambahkan ke dalam save result ditambah spasi agar nanti pengerjaannya tuh jadi rapi. Jika tidak spasi, hasilnya akan jadi seperti ini. Buat folder tidak ada spasi. Oke. Lanjut ke looping yang kedua. Di sini ada looping untuk kita menentukan modifiernya. Mau itu kita membuat folder atau file. Jadi akan dimulai ketika dengan J itu sama dengan save command length. Artinya hanya berisi buat saja dengan spasi. Karena di sini ada plus 1 kan. Jadi plus spasi. Jadi loopingnya akan dimulai satu karakter setelah spasi, yaitu dimulai dari F. Nah, dengan kondisi J ini kurang dari comment given length. J
J ini kurang dari keseluruhan dari argumen. Dan jadi looping itu mulai dari tengah, dari folder, dari F, akan disimpan karakter per karakter ke dalam save modifier di sini, sampai akhirnya ketemu dengan spasi yang akan memberikan perintah break atau berhenti. Jadinya save modifier ini nantinya akan menyimpan modifier dari argumen yang kita input nantinya ke dalam hasil program gitu. Mau itu folder atau mau itu file. Nanti disimpan ke dalam sini dan ditambahkan ke dalam save result. Save result tadi kan berisikan buat spasi folder dan ditambahkan folder lagi. Nah, itulah fungsi spasi yang kita tambahkan di save result sebelumnya pada line ke 280 ini. Oke, kemudian lanjut. Di sini ada sebuah variabel yang berisikan function dengan parameter save result dan command given. Oke, kita bahas dulu yang word divider ini. Nah, word divider ini digunakan untuk kita tahu nama dari file atau folder dan juga tipe dan size-nya. Jadi kan di sini parameter pertama itu keyword. Di sini digunakan save result, yang dimana save result tadi kan berisi buat spasi folder kan. Nah, ini akan dimulai dengan kondisi i panjang dari save result itu plus 1 karena ada spasi di situ, kurang dari command given length atau panjang dari command given-nya itu. Dan nantinya ini akan terus ditambahkan satu persatu ke dalam result ini, seperti yang kita deklarasikan sebelumnya, result yang masih kosong, kemudian kita tambahkan satu persatu, jadi dimulai dari alpro ini misalnya, A, L, P, R, O, dan seterusnya sampai 30, dan akan disimpan ke dalam result, di return result ini kan. Nah, oke, jadi intinya comment time file data ini akan berisi return result ini. Nah, akan digunakan di fungsi utama atau proses utama dari jurnal ini. Ini ada statement control pertama. Ini digunakan untuk kita membuat file dan juga membuat folder, di mana itulah fungsi variabel tadi yang berisi return result agar dapat kita gunakan untuk menjadi parameter kepada fungsi yang lain. Nah, ini terdapat statement control di mana jika save comment ini sama dengan 0 atau indeks ke 0 yaitu buat, dan juga save modifier-nya itu modifier ke 0 yaitu file, maka akan dipanggil fungsi makefile dengan parameter global temp-file data atau save result tadi, atau return itu. Maaf, bukan save result tapi return. Oke, kita bahas dulu makefile nanti di atas. Dan sekalian, jika save modifier-nya itu 1, indeks ke 1, atau save modifier-nya itu terpanggilnya folder, maka akan dilakukan pemanggilan function make folder dengan parameter global temp file data atau return dari result ini. Oke, kita naik ke atas dulu. Di sini ada void make file, merupakan function yang digunakan untuk membuat file ya. Jadi, nah di sini seperti yang saya bahas pertama, berisi error handler apabila file datanya itu 0. Artinya jika tidak ada result itu tadi berisi 0, maka akan muncul error handler case keempat. Nah, kemudian jika ada, maka akan lanjut di sini. Ini ada string file name untuk menyimpan nama file hingga ke tipenya, dan juga file size digunakan untuk menyimpan besaran filenya. Oke, lanjut ke sini. Lanjut ke looping setelahnya. Ini looping dengan kondisi i sama dengan 0 dan itu kurang dari panjang dari file data atau panjang dari result tadi ya kan. Nah, result tadi itu berisi berisi argumen tanpa dua kata di awal, artinya tanpa komen dan juga tanpa modifier. Nah, jadi kita naik ke atas. Ini misalkan ini adalah isi dari file data dari parameternya. Kemudian akan muncul sebuah looping untuk menginput satu persatu karakter dari file data itu ke dalam file name ini. Akan tetapi ada statement control di sini. Jika dalam file data ini ditemukan spasi, maka itu akan disimpan ke dalam file size-nya. Nah, jadi pada saat sebelum ketemu spasi, maka file data ini akan disimpan ke dalam file name di bawah sini kan.
Nah, apabila ketemu spasi, maka akan masuk ke dalam statement control di sini. Maka ini akan dimasukkan ke dalam size-nya. Baru di break, maka looping-nya berhenti. Kemudian, ini juga error handler apabila kita tidak menginput 30 ini misalnya, alpro.txt, udah segitu doang. Maka akan muncul error handler di sini. Oke, lanjut ke setelahnya. Ini merupakan pemanggilan dari struct number of files, artinya ini list file keberapa dari folder yang kita sedang buka ke folder ID, artinya yang sedang kita buka. Jadi ini digunakan untuk menambah list-list dari file yang kita buat. 1.alpro.txt, 2.kwu.jpg, seperti itu, dan seterusnya. Dan ini tuh digunakan, dan ini terdapat sebuah sebuah proses di mana untuk menambahkan number of files. Jadi kita ini menambahkan nama, akan tetapi jika kita hanya bergantung pada ini saja, jika kita ingin menambahkan satu file, maka file itu nanti cenderung akan ditambahkan di file bawahnya. Misal kita buka folder alpro, di situ belum ada file, kita buat file alpro.txt lagi, maka nanti muncul tuh 2.txt. Jadi di sini kita lakukan pengurangan 1 di sini, pengurangan 1 dari file dari folder objek yang kita buat di atas ini. Kemudian kita isikan dengan file name. Nah, file name ini kan berisikan alpro.txt. Jadi tampilannya nanti hanya alpro.txt untuk tampilan di awal gitu. Dan statement control ini berfungsi apabila file type yang kita cari itu tidak ada. Jadi di sini ada pemanggilan fungsi file type kan. Mari kita bahas dulu. Fungsi file type itu ada di dalam struct folder. Nah, seperti yang kita bahas tadi, file type itu akan di-input apabila argumennya telah menemukan titik. Nah, baru setelah titik itu akan dimasukkan ke dalam file type kan. Nah, jadinya apabila di sini itu tidak ada file type-nya, jadi dilakukan pengurangan di sini agar tidak ada list kosong dan langsung dihapus dan muncullah error handler case kena. Nah, kemudian untuk pengerjaan setelahnya pada line 124 dan 125 ini digunakan semata-mata untuk melakukan proses tampilan nantinya pada hasil pengerjaan. Ini hanya proses tampilan. Dimana seperti fungsi pada di atas ini yang sudah berisi size, nantinya tuh akan ditambahkan dengan kata MB itu untuk penampilan saja. Kemudian yang ini itu untuk mengetahui di mana tempat atau lokasi dari file itu dibuat, ya kan? Di mana ini file directory ini merupakan tempat dari file ini dibuat. Kemudian ini tuh akan memanggil folder object. Pembacanya adalah number of files atau list file dari folder object ke folder yang sedang dibuka dari folder file object dalam folder object yang sedang dibuka. Nah, seperti itu. Jadi ini akan memanggil file directory yang berisi tempat folder atau tempat file itu dibuat. Nah, nantinya akan ditambahkan slash dan ditambahkan nama filenya. Jadi misalkan nanti ini tuh dibuat dalam folder alpro, jadi di sini akan ada alpro ditambahkan slash dan nama filenya alpro.txt, seperti itu. Oke, kemudian lanjut kepada penjelasan make folder. Di sini sebenarnya hampir sama dengan make file, dimana jika nama foldernya tidak ada, maka akan muncul error handler case ketiga. Kemudian online folder total. Ini untuk menambahkan jumlah file yang akan dibuka gitu, akan dibuat. Ya, misalkan kita berada di folder C, maka online foldernya itu kan masih 0. Jika kita ingin membuat 1, maka online foldernya akan ditambah 1. Jadi ini digunakan agar setiap kita membuat file,
kita hanya membuat satu file saja. Makanya di sini ini tuh menjadi sebuah tolak ukur dari i untuk melakukan looping. Oke. Jadi jika aslinya 0 ditambah 1, maka looping ini akan terjadi sekali untuk membuat satu folder saja. Ya, seperti itu. Jadi nanti setiap membuat folder akan terjadi masing-masing sekali looping, sekali looping, sekali looping. Oke. Kemudian di sini ada sebuah control statement di mana jika folder name dari folder objek ke i itu sama dengan kosong, emang masih kosong karena belum diisi. Kemudian i itu sama dengan online folder total, yaitu 1 tadi karena ini i++. Oke. Makanya dan juga number of folder, atau karena folder yang kita buat itu belum ada dari folder objek ke ini sama dengan 0, maka akan terjadi proses di bawah. Nah, di sini barulah ditambah di dalam sini number of foldernya dari folder objek ke folder ID atau folder yang kita akan buat gitu, akan menambahkan satu. Nah, oke. Lanjut ke bawahnya. Di sini akan ada file data yang hanya berisi nama tadi, seperti parameter pada global temp file data, akan dimasukkan ke dalam folder name dari folder objek ke i. Oke. Kemudian folder directory ini sebenarnya masih kosong kan. Parent directory dan folder directory ini masih kosong. Karena pada codingan ini folder C itu ditampilkan secara statis. Artinya di cout manual tidak dengan proses. Makanya parent directory ini masih 0. Tapi nanti tetap akan ada seperti ini, seperti C ini. Ini akan tetap otomatis muncul di dalam codingan nantinya. Seperti itu. Nah, ini akan menambahkan folder directory atau lokasi folder yang akan dibuat ke dalam parent directory. Akan menambahkan ke situ. Barulah di bawah sini folder directory-nya ini akan ditambahkan dengan slash dan nama dari folder seperti ini kan. Ditambahkan slash dan nama dari folder. Barulah muncul nanti ke dalam sini. Jadi ini berfungsi untuk membuat folder setelahnya, bukan untuk folder yang pertama gitu. Jadi kan setelah ini kan masih kosong. Jadi ini juga masih kosong. Jadi ini masih kosong karena si ini kita input secara manual. Makanya dia tetap ada. Jadi kita hanya tinggal menambahkan slash dan juga nama dari foldernya. Jadilah output seperti ini, seperti yang kita inginkan. Oke. Kemudian lanjut ke bawah sini. Jadi ini tuh digunakan untuk menampilkan menampilkan kebutuhan dari soal, di mana jika kita telah membuat sebuah folder, maka kita harus output kata-kata seperti 3cout di bawah ini, seperti itu. Di mana jika kita ingin men-cout berhasil membuat folder dengan nama, maka kita memanggil folder name dari folder objek ke i atau folder objek yang kita buat itu. Kemudian berhasil membuat folder dengan directory, maka kita panggil folder directory yang di bawah ini dari folder objek ke i. Barulah berhasil membuat folder dengan parent directory, barulah muncul nantinya jika perulangannya itu maksudnya barulah muncul hanya C ini saja gitu, karena parent directory dari upper itu cuma C. Oke. Lanjut ke proses setelahnya. Setelah membuat file dan folder, di sini ada control statement untuk membuka file. Ya, untuk membuka file dan juga untuk membuka folder karena file tidak bisa dibuka. Maaf. Oke, ini memiliki control statement yang apabila shape comment itu sama dengan comment index 1 atau buka di sini, dan modifier itu modifier index 1 atau folder. Barulah kita memanggil fungsi dengan parameter global temp file data atau result tadi yang kita return di awal. Oke. Mari kita lanjut ke open folder. Di sini ada void open folder. Di sini akan menampilkan sebuah control statement dulu
Apabila namanya itu tidak ada, maka akan menghasilkan error handler case ketiga. Kemudian jika ada, maka akan terjadi looping di mana i itu dimulai dari 0 dan i itu kurang dari total folder number plus 1. Artinya saat kita sedang dalam folder C, maka total folder number kan berarti 0. Jika kita ingin masuk ke dalam folder Alpro, berarti folder pertama, jadi kita tambahkan 1 di sini. Oke? Jadi seperti itu. Dan i++ di sini untuk membatasi loopingnya nanti. Baru di sini ada sebuah statement control di mana jika file data ini sama dengan folder name ke folder name dari folder objek ke i, atau nama dari folder itu sama dengan isi file data, yang mana file data ini juga isinya nama folder. Maka folder ID-nya itu akan sama dengan i, artinya akan mengindikasikan bahwa folder yang dibuka itu folder ke i gitu. Oke, setelah itu akan langsung di break dan selesai. Kita lanjut ke statement control setelahnya, yaitu adalah rincian file dan rincian folder yang akan terjadi apabila shift comment-nya itu sama dengan comment index kedua atau rincian. Kemudian dengan modifier-nya itu ke 0 atau file untuk rincian file dan ke 1 untuk folder. Ya, di sini. 1 untuk membuka folder. Maka akan dipanggil file details dan juga folder details, tergantung statement control mana yang terpenuhi dengan parameter global temp file data. Jadi kita naik dulu. Di sini ada file details. Ini terjadi apabila nama dari file itu tidak ada, maka akan dipanggil error handler case keempat. Kemudian di sini integer trace ini digunakan nantinya untuk memenuhi kebutuhan soal apabila nantinya file yang ingin kita rincikan itu tidak ada terdaftar di dalam nanti hasil dari program kita gitu. Apa yang kita inputkan itu tidak ada, maka nanti akan di cout file tidak ada. Oke, ke sini dulu. Di sini akan terjadi looping dengan integer sama dengan i sama dengan 0, dan i itu lebih kurang dari number of files, artinya nomor dari file itu dari dalam folder object dari folder ID yang sedang dibuka, ya kan? Artinya itu file keberapa dari folder folder yang sedang kita buka gitu. Itu looping itu terjadi. Makanya di sini ada sebuah statement control yang apabila file data itu sama dengan file name dari file objek ke i dalam folder objek ke folder ID. Artinya nama dari file yang sedang ingin kita rincikan di dalam sebuah folder yang sedang kita buka sama dengan file data yang mana juga berisi nama kan. Maka akan terjadi cout di sini untuk menampilkan rincian dari file data itu. Yang apabila sebelumnya ada sistem CLS di sini untuk membersihkan atau meng-clear output dari program atau instruksi sebelumnya. Baru kita masuk ke file data di sini, yang apabila untuk menampilkan nama, maka kita memanggilkan raw file name, yang isinya tadi kan yang kita bahas di awal itu berisi name only. Ya, di sini berisi name only, berarti dia hanya berisi nama saja. Kemudian baru di sini ada file directory, yang artinya itu di mana file itu dibuat. Kemudian file type ini seperti fungsi sebelumnya juga yang sudah kita bahas, yang hanya berisi tipe filenya saja. Kemudian size ini untuk yang tadi juga kita udah bahas, yang berisi hanya besaran dari file yang kita telah buat tadi. Oke. Jadi ini hanya akan memanggil nama dari file yang ingin kita rincikan di dalam folder yang sedang kita buka ke dalam bagan nama ini dan seterusnya. Dan seperti yang saya bahas tadi, trace ini apabila file yang kita cari itu tidak ada di dalam file yang dalam folder yang kita buka gitu, akan muncul file tidak ada. Oke, lanjut ke dalam folder details. Sebenarnya sama saja di sini. Ada error handler juga apabila inputannya tidak sesuai. Ada sistem CLS untuk membersihkan layarnya atau outputnya.
Kemudian di sini ada integer trace juga untuk nantinya melakukan proses untuk menandakan bahwa folder itu tidak ada. Kemudian di sini ada fungsi utamanya atau proses utamanya, di mana jika di mana i itu sama dengan 0 dan i itu kurang dari total folder number, artinya artinya dari folder number yang kita buka atau kita buka gitu. Nanti kita lanjut masuk ke dalam control statement di sini. Yang apabila nama dari folder dalam folder yang dari folder yang kita buka atau folder objek ke i itu sama dengan file data, yang mana file datanya juga berisi nama. Jadi lanjut ke proses ini. Yang apabila ingin mengoutput nama, maka kita memanggil folder name dari folder objek ke i atau folder objek yang sedang kita buka ini untuk menampilkan namanya saja. Kemudian begitu juga dengan directory, begitu juga dengan number of folders. Ini maksudnya jumlah foldernya itu loh, jumlah list folder yang ada dalam folder itu. Dan ini jumlah file yang ada di dalam folder itu gitu. Kemudian kita lanjut ke control statement setelahnya, yaitu perintah terakhir, yaitu memiliki fungsi kembali yang ada memanggil prevdir ini, fungsi prevdir yang ada di atas ini. Nah, jadi prevdir ini tuh untuk mengembalikan, misal kita berada di folder C, kita ingin masuk ke folder Apro, kemudian untuk kembali lagi ke folder C, maka kita melewati looping dari void prevdir ini, dimana mulai dari i sama dengan 0, i itu kurang dari total folder number, artinya folder number yang sedang dibuka, kemudian akan lanjut ke dalam statement control ini, yang apabila parent directory dari folder object ke folder ID atau folder yang sedang dibuka ini sama dengan folder directory dari folder object ke i. Maksudnya memiliki memiliki nama folder yang sama di sebelum folder yang kita buka ini, gitu. Akan lanjut ke dalam cout ini. Jadi cout ini maksudnya seperti saya bilang, si itu di input manual. Nah, di sini terlihat si ini di manual. Jadi yang kita ganti itu hanya parent directory-nya saja. Karena parent directory-nya itu kan pada folder objek ke itu kan 0 kan. Jadi kalau kita ingin kembali, ya udah dikembali misalnya seperti itu. Jadi sudah terhapus alt pro-nya gitu. Baru ID folder kembali adalah ini sebenarnya hanya untuk debugging ya, menentukan mencari bug-nya apakah benar apa tidak proses yang kita kerjakan. Jadi ini lebih baik kita komen saja. Baru kita cout berhasil kembali seperti keinginan soal, dan kita kembalikan folder yang sedang online itu atau yang sedang kita buka ini ke folder i, folder setelah kita kembali gitu. Lanjut. Nah, setelah itu sudah habis. Yang ada hanyalah error handler masing-masing yang seperti saya bilang, yang berisikan cout untuk apabila inputan kita itu tidak sesuai dengan kebutuhan soal gitu. Maka maka return from scmd atau fungsi utama ini akan selesai gitu. Maka lanjut ke void show to screen ya. Ini digunakan untuk menampilkan saja, mempercantik tampilan. Jadi ini tidak dibutuhkan dalam penugasan responsi. Jadi saya tidak akan membahas ini. Saya akan langsung bahas integer main saja. Integer main ini fungsinya untuk menerima komen saja dan meng-cout komen ya. Dan agar nantinya ini tuh fungsi ini tuh akan terus kembali mulai dari awal, jika sudah turun ke bawah nanti akan mulai ke atas lagi gitu. Dah. Dan yang terakhir tuh yang saya bahas di awal, error handler, yang untuk mengindikasikan inputan itu tidak sesuai dengan soal. Dan saya rasa itu saja pembahasan dari codingan jurnal modul kelima saya. Mudah-mudahan dapat dimengerti, mudah-mudahan penjelasan saya tepat sasaran. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.